apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Rio Kepri bersama saya, Dianisa Putri. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Rokan Hilir berunjuk rasa menolak perpanjangan HGU salah satu perusahaan kelapa sawit karena tidak memenuhi kewajiban kebun plasma seluas 20%. Seorang wanita di Pekanbaru dijamret saat melintas di jalan perumahan. Akibatnya, korban kehilangan dompet berisi telepon genggam dan sejumlah uang tunai. Belasan kapal dikerahkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Nataru di perairan Bintan. Kapal disiagakan di sejumlah titik dan siap diterjunkan bila diperlukan. Ratusan orang berunjuk rasa menolak perpanjangan hak guna usaha atau HGU salah satu perusahaan kelapa sawit di Rokan Hilir Riau. Dengan mengusung poster dan spanduk, masa orasi bergantian di depan kantor perusahaan di Kecamatan Balejaya. Masa menuding bahwa lahan perkebunan seluas 19.000 hektar yang dikuasai perusahaan tidak ada kontribusinya terhadap masyarakat. Janji kerjasama kebun plasma seluas 20% dari HGU juga tidak dipenuhi oleh perusahaan. Masa mendesak pemerintah melalui instansi terkait agar HGU perusahaan yang berakhir pada 31 Desember tidak diperpanjang. Warga minta supaya lahan dikembalikan kepada negara untuk kesejahteraan masyarakat. Lahan tersebut dapat dialihkan menjadi program TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria. Untuk kami merasakan apa yang dirasakan masyarakat saat ini, akan hak guna usahanya. Sepakat Bapak Ibu! Sepakat Bapak Ibu! Hello masyarakat Rokan Hilir! Khusus daripada 4 kepenguluan, 1 kelurahan, sangat menyesalkan bahwa kehadiran PT Salim selama 37 tahun itu tidak ada dampaknya kepada kehidupan masyarakat. Merdeka! Jadi harapannya seperti apa nih? Ya, harapan kami yang pertama, supaya lahan ex PT Salim yang sudah mati surat izin HGU-nya tidak diperpanjang dan tidak diterbitkan izin HGU baru. Karena kami merasa kehadiran PT Salim itu tidak ada manfaatnya. Itu hanya berdampak kepada oknum-oknum tertentu saja. Itu saja, Pak. Usai menggelar aksi damai, massa membubarkan diri dengan tertib dan mengancam bila tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Rokan Hilir Riau. Jalan lintas timur Sumatera rusak dan rawan banjir di sejumlah titik di Pelalawan Riau. Salah satunya di kilometer 83, jalan retak dan bergelombang sehingga rawan kecelakaan lalu lintas. Selain di kawasan ini, juga rawan terjadi banjir sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN bersama polisi akan mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif Teluk Kuantan bila terjadi banjir. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun lalu, akibat diguyur hujan lebat dan meluapnya aliran Sungai Kampar, sehingga jalan terendam setengah hingga 1 meter. Dan tidak terjadi seperti tahun lalu, tapi kalau mungkin terjadi, ketika terjadi banjir di kawasan ini, jalan alternatif kita ada di Simpang Japura KM 174 dari kota Pekanbaru, itu kita alihkan ke Kuansing melalui air molek ya. Cuma memang konsekuensinya perjalanan hampir 300 km dan waktu tempuhnya juga bisa menjadi 2 kali lipat. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pelalawan mengatakan, sejak 2 hari terakhir, sudah terjadi peningkatan volume kendaraan di jalan lintas timur.
Guna meningkatkan pelayanan dan pengamanan libur Nataru, Polres Pelalawan telah mendirikan 4 posko. Termonitor di beberapa pos pengamanan dan pos pelayanan di wilayah Polres Pelalawan sudah terlihat arus yang kendaraan yang sudah mulai naik, volume kendaraan sudah mulai naik dan jalanan sudah mulai padat. Mungkin ada tim khusus Bang yang dikerahkan untuk mengantisipasi macet. Di sini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Pelalawan membentuk tim ricet atau pengurai macet apabila terjadi trouble di jalan ataupun kecelakaan yang dapat mengakibatkan kemacetan. Tim kami langsung turun menuju ke lokasi kejadian. Pengendara diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan karena sejumlah titik jalan rusak dan bergelombang. Ahmadison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Pelalawan Riau. Penularan penyakit demam berdarah dengue atau DBD meningkat di Kuantan, Singing, Riau. Guna mengantisipasi wabah DBD, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah kawasan. Pengasapan dilakukan selama beberapa hari ke depan untuk membasmi jentik nyamuk pemicu penularan DBD. Data dari Dinas Kesehatan hingga pertengahan Desember tercatat, penderita DBD sebanyak 242 kasus, meningkat signifikan dari tahun 2024 hingga 115 kasus. Meski terjadi peningkatan signifikan, namun kasus DBD belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Warga diimbau supaya membersihkan lingkungan untuk menghindari penularan penyakit mematikan itu. Angka kejadian DBD sudah mencapai angka 242 kasus dan semua kasus tersebut tidak dinyatakan fatal karena pasien dinyatakan sembuh dan alhamdulillah itu tidak KLB untuk Kabupaten Pangasinan. Untuk dibandingkan dengan data kasus tahun 2024, tahun ini memang terjadi peningkatan yang signifikan, yang mana tahun 2024 itu ditemukan 115 kasus. Dan di tahun ini hingga minggu pertama Desember sudah ditemukan 242 kasus. Peningkatan kasus DBD pada bulan Desember dipicu karena musim hujan sehingga terjadi genangan dan tumpukan sampah di permukiman. Tim Liputan melaporkan dari Kuantan, Singing, Riau.